Pagi itu, langit kerajaan padang pasir tampak cerah. Tapi di istana, suasana tidak secerah langit. Raja Harun al-Rashid, raja yang terkenal sangat suka cari gara-gara sama Abu Nawas, sedang gelisah. Ia baru saja menerima laporan rahasia, ada dugaan penyelewengan dana di pemerintahan kerajaan. Tentu saja, karena beliau adalah raja yang juga hobi menjebak bawahannya, maka daripada langsung menghukum para pejabat, raja punya ide nakal. Kita panggil Abu Nawas. Tapi, kita beri dia tugas mustahil, lalu kita tunggu dia kepleset dan hahaha. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan senyum khasnya yang menawan dan jenggot sedikit miring karena tadi habis tidur siang, ia membungkuk penuh hormat. Wahai Abu Nawas, rakyatku bilang ada yang menyunat dana kerajaan. Aku tidak mau tuduh siapa-siapa, tapi aku ingin engkau menyelidiki langsung, dengan diam-diam. Lakukan sidak ke semua kantor pemerintahan, bendahara, pajak, pembangunan, dan juga departemen kebun kurma. Abu Nawas mengernyit, hamba siap, tuanku. Tapi tunggu dulu, sang raja menyeringai seperti kucing mau makan tikus. Aku punya syarat. Abu Nawas mulai curiga. Syarat dari raja biasanya lebih rumit dari menebak umur unta. Kau harus menyelesaikan ini dalam waktu 3 hari. Dan setiap laporanmu harus dalam bentuk pantun 4 baris. Lah, gumam Abu Nawas dalam hati. Ini sida atau lomba puisi? Hari pertama, Abu Nawas menyamar sebagai pedagang rempah. Ia datang ke kantor pajak dengan jubah penuh tambalan dan mulut cerewet. Assalamualaikum, para petugas. Saya mau bayar pajak, tapi bingung hitungannya. Di balik meja, seorang petugas berkumis lebat menjawab sambil senyum penuh misteri. Tenang, kami bantu. Tapi ada biaya administrasi tambahan. Ya. Tambahan apanya, Pak Kumis? Biaya rokok. Maksudnya biaya dokumen. Abu Nawas pura-pura bodoh. Ia berlama-lama di kantor itu sambil mencatat diam-diam. Malamnya, di pondok sewa kecilnya, ia menulis laporan pantun. Pajak tinggi bikin rakyat jerit. Petugas senyum penuh semangat. Tapi di bawah meja ada surat diselip. Rupanya uang rakyat dijadikan penguat otot dompet. Hari kedua, ia mendatangi gudang gandum. Di situ ada pegawai yang tampak sehat, terlalu sehat. Gemuk seperti onta yang seminggu makan tanpa henti. Hai tuan gudang, saya utusan kerajaan, mau periksa stok. Sang kepala gudang gelagapan. Silakan, tapi stok baru saja habis. Tapi bau gandum masih semerbak dari perutmu, ucap Abu Nawas dalam hati. Saat semua pekerja tidur siang, Abu Nawas menyelinap dan menemukan gudang rahasia di bawah tanah. Di sana, gandum masih numpuk, dan di pojok ruangan, ada panci besar berisi bubur gandum, dan kepala gudang sedang duduk sambil makan. Abu Nawas pulang dan menulis pantun. Gandum katanya sudah menipis, tapi di gudang bawah tanah penuh tumpukan. Kepala gudang tersenyum manis. Ternyata perutnya jadi lumbung cadangan. Hari ketiga, saat Abu Nawas ingin menyerahkan semua pantunnya, tiba-tiba ia dipanggil raja. Wahai Abu Nawas, sebelum aku baca laporanmu, jawab dulu teka-tekiku. Abu Nawas sudah bisa mencium bau jebakan. Kalau seekor kambing bisa makan 2 kurma dalam 1 menit, dan 1 menteri bisa menyembunyikan 10 keping emas dalam 1 hari, berapa banyak kambing yang dibutuhkan untuk membongkar semua korupsi di istana? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Wahai tuanku, katanya dengan tenang, untuk menyelesaikan korupsi, kita tidak butuh kambing. Kita butuh raja yang tidak menebar teka-teki, dan pejabat yang tidak bisa menelan uang seperti unta menelan batu. Semua orang terdiam. Tapi tiba-tiba sang raja tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jawabanmu salah, tapi lucu. Aku suka. Abu Nawas melanjutkan sidaknya ke kantor bendahara. Di sana ia melihat tumpukan koin emas. Tapi,
Catatan keuangan menunjukkan jumlahnya lebih sedikit dari yang terlihat. Aneh, gumamnya. Uang ada, tapi laporan bilang tidak ada. Ini seperti melihat onta, tapi ditulis ini kambing. Ia berbicara dengan bendahara, yang dengan suara halus dan lembut seperti penjual parfum berkata, "Semua sesuai prosedur, Tuan. Kami sangat transparan." Tapi Abu Nawas menyadari, lantai ruang bendahara agak aneh. Ia injak pelan-pelan, dan bruk, sebuah papan bergeser, memperlihatkan ruangan rahasia berisi peti emas. Malam itu, pantun ketiga ditulis. Bendahara tersenyum penuh gaya. Bicara lembut seakan malaikat. Tapi bawah lantai ada surga maya. Peti-peti emas penuh hasrat. Raja membaca semua pantun itu sambil mengunyah kurma. Ia kagum, tapi juga iri. Karena rakyat mulai bilang, Raja hebat, tapi Abu Nawas lebih cerdas. Maka Raja merancang jebakan terakhir. Abu Nawas, aku beri kau satu tugas pamungkas. Temukan siapa yang paling banyak menyunat dana. Tapi, jika tuduhanmu salah, kau harus mandi di kolam bebek kerajaan sambil menyanyi. Hah! Abu Nawas hampir tersedak tawa. Tapi ia menyanggupi. Ia mengumpulkan semua pejabat ke balai kota. Dengan jubah resmi dan gulungan naskah, ia berdiri dan berkata, "Saya sudah tahu siapa pelakunya. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Saya akan bacakan puisi, dan barang siapa merasa terkena, dia boleh maju." Semua terdiam. Abu Nawas membaca. Di kantor pajak senyum manis bagai madu. Tapi tangan cekatan masuk saku. Di gudang gandum perut membuncit tak tentu. Di bawah lantai bendahara ada peti hantu. Tiba-tiba, 3 pejabat melangkah maju, dengan wajah merah padam. Raja ternganga. "Kenapa kalian maju?" Salah satu dari mereka berkata, "Karena pantunnya sangat menggambarkan saya, tuanku." Semua rakyat tertawa. Raja juga ikut tertawa. "Abu Nawas, kau bukan hanya cerdik, kau juga berbahaya." Abu Nawas membungkuk dan menjawab, "Yang bahaya bukan saya, tuanku. Yang bahaya adalah kebodohan yang ditutupi jabatan." Pejabat-pejabat itu dijatuhi hukuman. Dana rakyat dikembalikan. Kolam bebek akhirnya digunakan untuk terapi para menteri yang stres karena tak bisa menyeleweng lagi. Raja mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. Namun ia juga berkata, "Lain kali, aku akan kasih kamu tugas yang lebih sulit, seperti menghitung bintang sambil jongkok." "Boleh tuanku, tapi syaratnya satu." "Apa?" "Saya hitung bintangnya, tapi tuanku, yang jongkok." Seluruh istana meledak dalam tawa. Dan sejak hari itu, Raja makin cinta, rakyat makin kagum, dan para menteri makin kurus. Beberapa minggu setelah sidak besar yang viral itu, suasana kerajaan mulai damai. Tapi damai tidak bertahan lama, karena suatu sore, Raja Harun al-Rashid mencium aroma ayam panggang saat sedang jalan-jalan sore melewati kompleks kementerian. Ia menoleh ke pengawal, "Itu aroma dari mana?" Pengawal menjawab, "Dari rumah makan, selera menteri, tuanku. Baru dibuka. Punya menteri sosial." Menteri sosial jualan ayam panggang. Raja mengerutkan dahi. Dari mana modalnya? Dan seperti biasa, jika Raja bingung, ia akan menyuruh satu-satunya orang yang bisa bikin pusing semua penipu, Abu Nawas. Abu Nawas langsung menyamar sebagai koki magang. Dengan celemek bertuliskan, "Ayamku untuk rakyat." Ia melamar kerja di rumah makan selera menteri. Pemiliknya, Menteri Sosial, menyambut dengan senyum lebarnya. "Wah, kami butuh tukang cuci piring dan peracik bumbu. Gaji kecil, kerja keras, dan kalau kurang kerja bagus, kamu akan kena semprot dengan kuah gulai." "Siap, Tuan," kata Abu Nawas sambil dalam hati berkata, "Ini menteri atau manajer restoran bintang 5 curang?"
Hari demi hari, Abu Nawas mengamati. Ia menyadari ada pola aneh. Bahan baku ayam, daging, beras dan rempah semuanya berasal dari gudang bantuan kerajaan. Para pegawai tidak pernah dibayar, hanya diberi bantuan makanan rakyat sebagai gaji. Setiap malam, sang menteri mencatat pemasukan di buku berwarna merah, lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur yang berbentuk seperti panci besar. Setelah 3 hari menyelidiki sambil menggoreng tempe dan menyendok sup, Abu Nawas pulang diam-diam dan menulis pantun. Rumah makan tampak biasa, tapi pelanggan penuh menteri berdasi. Daging ayam dari bantuan desa, untungnya masuk kantong pribadi. Lalu ia kirim pantun itu ke raja dengan burung merpati pos. Tak butuh lama, raja langsung berangkat ke rumah makan bersama para prajurit. Sesampainya di sana, raja berkata, "Buka dapur kalian." Menteri panik, "Tunggu tuanku, ini tempat sakral. Tempat bumbu diramu dengan doa." Raja tetap memaksa. Dan benar saja, ditemukan ratusan karung bertuliskan, "Bantuan untuk rakyat desa Gurun Timur." Raja melotot, "Wahai menteri, ini bantuan kenapa ada di sini?" Sang menteri menjawab kocak, "Tuanku, saya hanya ingin agar bantuan rakyat disalurkan lewat cita rasa." Rasa? Abu Nawas yang muncul dari balik lemari sambil bawa wajan berkata, "Cita rasa atau cita-cita menjadi kaya?" Semua orang tertawa, kecuali menteri. Ia pingsan sambil menabrak panci gulai. "Abu Nawas," kata raja sambil duduk di kursi empuk rumah makan curian itu, "jika kau bisa membuat seluruh rakyat makan gratis di rumah makan ini tanpa bayar dan tanpa rugi, aku akan menjadikan rumah makan ini milik rakyat." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba mengatur acara besar." 3 hari kemudian, Abu Nawas mengundang seluruh rakyat ke rumah makan itu. Tapi yang mengejutkan, tidak ada satupun pelayan, tidak ada kasir, dan tidak ada menu. Semua orang bingung, sampai muncul Abu Nawas dengan pengumuman, "Hari ini kita makan dari bahan yang disediakan oleh rakyat, dimasak oleh tangan rakyat, untuk perut rakyat, tanpa bayar, karena semuanya sudah dibayar oleh para koruptor." Rakyat bersorak, semua tersenyum. Bahkan raja pun berdiri dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, sekali lagi kau mengolah masalah jadi makanan bijaksana." Namun rupanya si menteri tidak tinggal diam. Ia merancang balas dendam, mengadu Abu Nawas dengan Asosiasi Pejabat Curang, APC, yang merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas. Asosiasi itu mengirim surat tantangan. "Jika Abu Nawas benar bijak dan jujur, buktikan. Kami tantang dia untuk membedakan mana laporan asli dan laporan fiktif dari 20 bendahara desa. Tapi dia hanya boleh lihat dari bau kertasnya." Raja yang menerima surat itu tertawa sampai semangka di tangan jatuh. "Abu Nawas, siap? Siap, tuanku. Tapi hamba perlu sebotol air jeruk, daun mint, dan 1 kipas besar." Esok harinya, Abu Nawas mengendus 1 persatu dokumen. Setiap kali menemukan laporan fiktif, ia mengibaskan kipas ke arah raja. Dan akhirnya ia berkata, "Tuanku, yang ini bau tinta palsu. Yang ini, bau kebohongan. Dan yang ini, tidak hanya bau, tapi gatal, karena korupsi membuat kertas ini merinding." Dan benar saja, setelah diselidiki, laporan yang ditandai Abu Nawas memang fiktif semua. Akhir cerita makin heboh ketika raja memutuskan, mulai hari ini, jabatan baru akan dibuat, Menteri Anti Kepalsuan. Dan yang memegang jabatan itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Hamba akan terima jabatan itu, asalkan saya boleh terus menyamar jadi siapa saja dan tidak perlu rapat mingguan yang isinya cuma makan siang." Raja tertawa, "Deal." Dan sejak itu, setiap kali ada kasus korupsi, penyalahgunaan dana, hingga pegawai pura-pura sibuk,
rakyat berkata, "Waspadalah! Abu Nawas bisa muncul kapan saja, dari dalam panci, dari balik dokumen, bahkan dari balik lemari wajan." Di suatu pagi yang panas, Raja Harun al-Rashid sedang membaca laporan dari Menteri Pekerjaan Umum. "Tuanku, jalan baru sepanjang 70 mil dari ibu kota ke desa Gurun Lapar telah rampung dibangun. Rakyat pun kini bisa pergi pulang dengan kecepatan kuda tinggi." Raja mengangguk senang. "Wah, bagus, bagus. Bagaimana kalau kita coba jalan-jalan ke sana minggu ini?" Namun, sehari kemudian Raja kembali ke istana dalam keadaan kusut, rambut berdebu, dan alas kaki bolong. "Apa ini? Jalan mana?" Yang ada hanya tumpukan pasir, kerikil, dan papan bertuliskan, "Proyek dalam pengawasan." Itu pun dipaku ke kaktus. Raja pun memanggil satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas yang baru saja bangun tidur karena mimpi bertemu unta bicara, langsung diculik oleh pengawal dan dibawa menghadap. "Abu Nawas," teriak Raja, "bangun dari tidurmu. Jalan itu tak pernah ada. Dana habis. Proyek tiada. Aku ingin kau menyelidiki sampai ke akar pasirnya." "Siap tuanku. Hamba hanya butuh 2 hal. 1 keledai, dan 1 penggiling tebu." "Untuk apa penggiling tebu?" "Untuk menjawab pertanyaan kocak berikutnya dari tuanku nanti," jawab Abu Nawas sambil berkedip. Dan berangkatlah Abu Nawas ke desa Gurun Lapar, tempat proyek jalan palsu itu diduga dibangun. Di sana ia menemukan hal yang mengejutkan. Tiang-tiang penanda jalan hanya lukisan di atas kain putih. Papan kilometer ditulis dengan arang. Dan yang paling gila, bukti pembangunan adalah maket jalan dari pasir yang hanya bisa dilihat dari atas unta. Abu Nawas menemui pengelola proyek, seorang pejabat bernama Tuan Bahil bin Beton, yang suka berkata, "Jalan itu sudah dibangun, hanya saja tak kasat mata. Karena kami menggunakan teknologi jalan gaib untuk masa depan." "Wah," kata Abu Nawas sambil menahan tawa, "jadi ini jalan gaib?" "Iya, hanya orang bijak yang bisa melihatnya." "Kalau begitu, izinkan saya berjalan di atasnya." Abu Nawas melompat dan jatuh ke dalam lubang pasir. "Ini jalan atau jebakan ninja," katanya. Abu Nawas kemudian mencatat segalanya dan pulang ke istana. Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku punya teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, maka aku percaya padamu. Apa nama jalan yang dibangun dengan dana miliaran, tidak bisa dilalui kendaraan, dan hanya bisa dilihat di laporan keuangan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Itu bukan jalan, tuanku. Itu jalan menuju penjara bagi para pencuri dana." Semua hadirin terkekeh. Raja berkata, "Luar biasa. Sekarang, ayo kita hadiri sidang dadakan untuk para tukang proyek palsu." Di tengah padang pasir, Abu Nawas memimpin persidangan. Ia menyusun kursi dari batu dan tikar dari pelepah kurma. Pejabat-pejabat proyek dihadirkan satu persatu. "Apakah benar kalian menerima dana sebesar 2.000 keping emas?" tanya Abu Nawas. "Benar." "Kalian buat apa?" "Kami beli cat pasir kualitas tinggi dan angin pendingin untuk menyejukkan proyek." Semua penonton tertawa. Abu Nawas kemudian mengeluarkan penggiling tebu. "Baik," katanya. "Sekarang, giliran saya menggiling semua alasan kalian. Siapa yang tidak jujur, lidahnya akan terasa pahit oleh gula." Ia memasukkan surat laporan ke dalam penggiling tebu sebagai simbolis, dan keluar lembaran sobekan yang digunakan Abu Nawas untuk bikin cap palsu. Sebagai penutup, Abu Nawas berkata kepada Raja, "Tuanku, daripada kita membangun jalan gaib, mari kita bangun jalan impian rakyat, dengan tenaga mereka sendiri, dari batu-batu setia, bukan dari kertas-kertas dusta." Raja menyetujui, dan jalan baru benar-benar dibangun, dari hasil gotong royong dan dana yang bersih. Dan jalan itu dinamai Jalan Abu Nawas,
dari canda menuju kebenaran.